Oke guys, Yeay. welcome back. Balik Welcome lagi back. sama kita di sini di 9PM PM Podcast. bersama gue Leo yang paling ganteng di sini dan yang paling ganteng lagi adalah Gue Dimas di sini, bro. gue kalah ganteng ceritanya. Lu kalah hitam sama Oh iya. Lu kalah sipit sama gue. Oke guys, jadi waduh setelah kemarin banyak banget nih masuk ke DM gue mengenai cerita kita kemarin Yang dengan tuan-tuan jurik gitu tadi jurigan ya. betul. Itu sih epic banget sih memang. Iyalah, Gue juga lagi ini kita deg-degan nih. Iya, karena setiap orang tuh punya perasaan, punya pengalaman yang beda-beda. Betul, Iya kan? betul sekali. Beda-beda tapi merindingnya sama. merinding sama pak. Iya, Tapi merinding itu disco gitu loh. Dari awal sampai terakhir itu goosebump terus bos. Goosebump itu ini ya, merinding. Iya merinding. Iya, gue mau presetnya cuma takut diayus. Udah, jangan. Ntar kalau terlalu meleset ntar jatuh nggak enak. Iya. Wes, Wih, sorry. orang ngonten bisa-bisanya diterima Iya. telepon. Ntar. Curiga cuan ini, curiga. Sorry cuan guys, bentar ya. Jadi, gue mau ngomong apa nih orang ditinggal? Aduh. Oke, bentar. Gue lagi. Lagi konten, bilangin lagi konten. Hey. Oke. Hey, konten bos. Bisa-bisanya. Sorry guys. Ini biasa urusan bisnis. Memang dari semua tim dia paling sibuk selalu. Bisnis pak. Iya. Itu biasa Singapura itu Wih. mau saya jual. Oh. Apanya lu mau jual di Singapura? By the way, pakai TWS ini. Yoi dong. Iya, Karena lebih simpel apa? Lebih simpel ya. Lebih simpel. Ya, kalau kita lagi menyetir, lagi aktivitas atau nge-gym, Yoi. TWS kepake banget ya. Betul, kebajikan nggak ribet ada kabel-kabel. Lu juga pakai AirPods? Iya sih. Jadi hari ini gimana kalau kita bahas tentang TWS aja? Boleh tuh, karena lagi ramai Lagi banget. hits banget. Lagi ramai ya orang pada Betul. pakai apa namanya TWS Ya. gitu kan. By the way, TWS itu singkatan apa? True Wireless S-nya tuh apa ya gue lupa. Stereo. Ya, Ya, jadi True Wireless stereo. Jadi Oke. TWS sekarang yang berada di tempat online itu tuh banyak banget variasi harganya dan banyak variasi Banyak. brand-brand yang cukup Banyak. bagus juga. Dari yang kualitasnya anjlok sampai kualitas terbaik ya. Ya. Tapi harga sih nggak akan ngebohong sih guys. Betul. Gitu. Makanya Makanya harga 1 juta ke atas lu pasti bagus lah ya. masih bagus. Itu gue earbud Samsung gue 1,8 dulu beli ini. Nah, ini kalau yang AirPods ini 2 jutaan yang kebetulan yang wireless ya. Mm-mm. Kalau yang AirPods Pro 3 jutaan Oh, kayaknya ya. ya. Itu sih. Nah, udah. sekarang nih kita gimana kalau kita bahas AirPods harganya yang cukup worth it sekitar 500 ribuan. Menarik. Iya kan? Menarik. Karena banyak sih. Jadi apa namanya? Gue juga lihat di Instagram gitu ya banyak yang jual-jual yang kayak beginian. Kayak ginian banyak banget nih KW-nya nih. Asli, sumpah. Ya, ini emang ini asli. Oh enggak. Ini Saya yakin KWS. sih Bapak nggak mungkin beli yang KW, Pak. KWS ini KWS. ini banyak banget nih. KWS tau masih KWS? Makanya sebetulnya KW Super, KW? KW Super. Gak penting ya. si Iya, anjing. maaf. Jadi banyak banget TWS yang bertebaran di luar sana Ya, yang mungkin orang pengen gayanya hype sama kayak iPhone gitu ya, iPhone pakai AirPods, akhirnya dia cari yang Mirip-mirip lah. mirip gitu. Tapi kan kita kan sebenarnya sebagai yang lu suka musik pasti ya. Yes. Jadi kita kadang-kadang nggak cuma buat telepon doang. Musik itu kan musik kalau bassnya nggak enak, treble-nya nggak enak tuh kayaknya juga kurang juga, bener kan? Betul. Nah, konon isunya konon lagi. Ya. Nggak usah deh. Nggak usah. Jadi ada satu produk yang harganya nggak mahal tapi kualitasnya bagus. Wah itu Wah. boleh tuh. Gimana? Biar Niners semua punya terinspirasi. Iya, siapa tahu bisa pengen beli jadi option untuk kalian beli. nih. Betul. Iya kan? Kita langsung beli online aja ya. Iya, oke. Oke, siap-siap. Aku langsung mau beli nih ya. Siap. Beli. Wow. Ambrek jatuh. Ini sih pengiriman yang terbaru. Iya. Jadi informasi buat teman-teman semua, kalau lu mau beli suatu barang, ditanya sama Leo, itu pengirimannya dari mana? Bisa langsung nyampe begitu. Kan biasanya kan ada ini kan free ongkir, ini free sambit namanya. Tas. Ya, jadi kebetulan TWS yang gue bilang tadi itu murah tapi gak murahan, kualitas cukup bagus itu adalah Honor Choice. Honor Choice Jadi ini produk mana, men? Produk Huawei. Oh, dia produknya Huawei ya? Ya, jadi kebetulan Honor Choice ini juga kalau udah cek di YouTube atau di Yap. toko-toko online itu dia udah ada rate-nya nomor 1. Kenapa? Karena dia murah. Tapi katanya nggak murah-murah, nggak murahan. Nggak murahan, nggak murahan. Murah gitu. tapi nggak murahan. Tapi dia nomor 1 ya banyak rekomendasi di kelasnya. Betul. Oke. Betul. Tadi Nah. berapa harganya?
399. Ya 400 berarti lah. 400.000 kurang Oke lah, 1.000. kalau 400.000 menurut gue sih masih make sense ya, karena banyak banget yang kayak gini harganya cuma 99.000 gitu kan. Iya. Oh iya lu udah sempet beli ya. Yang kualitasnya. Main. Ya udah, gimana kalau kita sekarang akan coba review produk ini ya guys. Kita review guys produknya. Oke guys, jadi bisa kita lihat gue dapat Honor Toys True Wireless Stereo Earbuds, dan ini keluaran dari Huawei. Dan kita bisa lihat di sini ini ada capacity baterainya untuk 24 jam battery life, dan ini keren banget lah pokoknya. Dan banyak banget fitur-fitur lainnya di sini. Oke, kalau gitu kita langsung buka aja. Oke. Wah, cukup sulit dibukanya nih. Oke, nah ini ada manual. Oh, ini kartu garansinya guys. Jadi nanti kalian kalau ada apa-apa kalian bisa langsung klaim garansinya selama 1 tahun. Dan ini ada manual book ya, dan ada 5 bahasa di sini. Yang jelas gue cuma baca bahasa Inggris sama Indonesia aja. Kalau Cina gue nggak paham. Oke, ini manual booknya. Oke, lanjut. Kalau gitu kita akan lihat. Nah, tapi sebentar kita lihat dalamnya dulu nih ya. Kita lihat dalamnya. Oke, ada apa ini di dalamnya? Oke, kita buka satu. Nah, ini kayaknya apa ini, kayak kabel-kabel gitu ya. Kayaknya sih ini kabel datanya nih. Oke, ini kabelnya, dan memang tidak cukup panjang, dan ini Type C ya guys. Jadi udah oke. Dan ini adalah, oke kita coba lihat lagi. Apa ini? Kayaknya sih kelihatannya kayak ear tips ya kayaknya. Jadi ini buat si karet yang di earbudsnya itu. Iya, ini earbudsnya. Oke, oh keren juga ya earbudsnya ya. Dan secara bahan juga oke nih. Ini kanan kirinya. Oke, kita buka tuh. Ntar bukanya mana ya? Ntar. Ini cukup sulit juga tuh bukanya ya. Oke, ntar. Oke, di sini dia ternyata untuk membukanya. Sip. Gua pencet dulu sedikit. Tes. Alright. Masih sulit. Gua tarik dah. Iya, kebuka. Nah, inilah tuh Type C. Jadi ini untuk ngecasnya kita pakai kabel Type C. Nah, oke. Solid juga untuk TWS-nya. Kita dalam. Oke. Nah, kita coba masukin ya. Oke. Satu lagi. Alright. Sip. Mantul nih. Sip. Jadi kita habis unboxing TWS Honor Choice ini. Di dalamnya ada apa aja, tadi udah kelihatan apa aja. Betul. Dan barusan kita coba tes ya suaranya ya. Kalau menurut lu gimana suara tes? Kalau menurut gue sebetulnya di harga 400.000 ya. Ini review jujur RJ. Jadi bukan hanya makanan aja yang kita review jujur. Betul. Ini pun gue review jujur. RJ ini di harga 400.000 atau 399.000. Yes. Menurut gue worth it sih, man. Worth it ya? Worth it karena dari pertama secara bahan dia solid. Ya maksudnya nggak ringkih ya, kokoh juga. Terus hasil yang penting sih sebetulnya hasil suara sama sensitivitas, Pak. Sensitivitas tuh maksudnya buat ini touchnya, terus apa namanya connect. Kadang kalau misalnya yang murah itu dikonekin agak susah. Ini connect tadi gampang ya? Gampang banget. Gampang banget. Cuman memang yang membedakan kalau gua di earbuds ini ketika gua keluar dia akan keluar pop up sama kayak AirPods juga. AirPods ya. Jadi ada yang kasih tahu bahwa baterainya berapa persen, life-nya berapa persen ya, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia tapi nggak tahu kalau misalkan nih barang dipakai di handphone Huawei. Nah kita nggak tahu, kebetulan handphone kita kan Samsung nih sama iPhone gitu kan. Jadi ya kita nggak tahu nih. Cuman kalau untuk di earbuds si Samsung ini sendiri ketika gua buka dia langsung ada pop-up. Nggak ada notifikasi lah. Betul, nggak ada notifikasi. Kan? Jadi memang harus manual nih. Cuman overall dari sisi suara ketika gue dengerin lagu yang gitu itu masih oke, ya, walaupun memang nggak terlalu maksimal menurut gue secara bassnya karena kan gue suka suka bass banget gitu, nggak terlalu maksimal tapi masih nyaman, masih oke, nggak mendelep banget gitu suaranya. Terus untuk akustiknya juga oke. Untuk treble-nya juga mantap. Jadi mungkin karakter untuk si TWS Honor Choice ini adalah bukan yang ke bass kali ya, bukan bass head lah ya. Bukan. Tapi lebih bass aja. Bass. Tisu magic. Gua tahu, pintar juga kan. Ya, tapi by the way untuk TWS Honor Choice sendiri ini adalah produk pertamanya Huawei mengeluarkan TWS sebenarnya. Jadi sebelum-sebelumnya dia belum pernah ngeluarin. Ini produk pertamanya dia. Oke. Jadi mungkin gua rasa nih kayaknya dia pilot project juga kali ya, coba-coba dulu kali ya. Tapi sekelas dia
ya maksudnya di harga segitu. Walaupun dia nggak ada aplikasi dan lain-lain, untuk performa sih, menurut tapi gua oke. tapi bentuknya nggak gede-gede banget loh. Sebenarnya lumayan loh ya. Ini sebetulnya agak sama kayak yang AirPods ini ya, Pro. AirPods Pro. Iya, AirPods Pro. betul. Dan si dalamnya guys buat lo bisa dilihat juga nih, tadi mungkin juga ada lihat. Nah, ada tangkainya ya. Ada tangkainya sama kayak AirPods Pro gitu. Jadi untuk Under Choice ini memang dia kelebihannya adalah bisa bertahan sampai 24 jam. Wah, bertahan 24 jam. Jadi satu earbuds ini itu punya kapasitas bisa nahan sampai 6 jam. Dan untuk casingnya sendiri ini bisa bertahan sampai 18 jam, which is sebenarnya nggak sampai 24 jam lah ya. Jadi intinya 3 kali cas. Jadi kalau kita cas full, jadi earbudsnya kita pakai 6 jam, habis masukin, 6 jam habis masukin, 6 jam habis masukin, sampai 3 kali. 3 kali. Kalau selama dia udah full. Terus itu kelebihan 1. Kelebihan 2 adalah dia udah IP54. IP54 tuh kalau kita kadang-kadang kita kepake itu buat olahraga. Kadang-kadang kita keringetan, ya kan, debu segala macam. Nah, ini aman banget. Aman. Resisten ya, bukan waterproof. Iya, bukan waterproof. Bukan waterproof. Jadi jangan dicelupin ya, guys. Lu jangan berenang pakai beginian. Betul, bahaya. Harus bisa membedakan mana resisten sama waterproof. Betul. Dan serunya di sini dia tuh di dalam earbuds ini sebenarnya dia ada 2 mic. Satu sini, dan satu sini. Pantesan tadi gue coba nelfon. Jadi ngobrol juga. Ini jernih kan ya. Ngobrol suaranya suaranya oke. Dan si Huawei Under nih dia mengklaim di sini terusnya bilang noise cancelling. Noise cancelling itu bukan berarti dia ada fitur untuk nggak kedap suara gitu. Nggak, gua rasa cuman kayak punyanya earbuds doang ya. Kalau earbuds sih. Ini earbuds 1 kan ya? Iya, earbuds 1. Earbuds 1 aja udah noise cancelling. Ya. Kalau dia noise cancelling itu maksudnya ear tipsnya ini begitu masuk di dalam kuping kita, itu dia bener-bener kayak kedap. Kedap. Tapi kalau untuk frekuensi tinggi kayak kita suara kita nah gitu kedengeran. Tapi kalau yang kayak bunyi noise itu mah nggak masalah dia. Jadi untuk casingnya sendiri ini dia tuh punya daya kapasitas baterai tuh 500 mAh. 500 mAh tuh lumayan loh. Ya lumayan loh. Jadi yang AirPods aja ini belum tentu 500 mAh, sekitar 300-an. Dan ini dicasnya dia pakai Type C ya. Nah, Type C itu pasti lebih cepat lah harusnya. Betul. Type C. Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang konektivitas dan kualitas sound ya. Untuk konektivitas sendiri itu sebenarnya udah didukung dengan Bluetooth 5.0. 5.0 mah cepet, Bos. Selain cepet, dia range-nya cukup panjang. Jadi isunya ada yang bukan isu. Berapa meter? Meternya nggak tahu, tapi bisa turun setengah lantai gitu masih nyambung. Masih nyambung. Terus kedua, konektivitas kalau dipakai main game bisa atau nggak? Kan banyak pasti buat pengen main game PUBG lah atau Among Us yang paling baru ya. Itu nggak disaranin sih. Kenapa? Karena biar gimana pun kalau kita menggunakan TWS itu pasti delay. Delay pasti. Contoh kalau ngomong PUBG kan kita kalau dengerin banget kita main tembak-tembakan ada suara step kan. Nah suara stepnya itu bisa ketinggalan 1 step atau sampai setengah step. Latensinya berarti. Iya, jadi keburu kita mati dulu antar kan. Gitu. Dan untuk Under Choice sendiri ini kalau di nonton YouTube, film, Netflix segala macam itu nggak ada masalah sih. Aman. Karena udah ada datanya, ternyata Under tuh mengklaim delaynya itu cuman 130 milisecond. Gitu. Jadi nggak berasa sih sebenarnya kalau gitu dah. Cepet banget keluar lu ya. Terus untuk kita ngomong soal sound. Sound sebenarnya not bad kan? Karena soundnya sendiri menggunakan itu untuk 7 mm drivernya. Jadi kenapa dia harga murah tapi ngejagain di speknya itu adalah menggunakan 7 mm driver untuk si sound ini. Gitu. Dan frekuensinya menurut kita sih nggak lebay lah ya, lumayan lah ya, nggak terlalu yang tajam banget. Masih nyaman lah ya. Nggak bikin sakit banget. Cuman mungkin kalau terlalu lama ya, maksudnya kalau terlalu lama dipakai ya pastilah. Beda. Sebenarnya kalau masalah TWS tuh masalah kembali ke bentuk kuping orang masing-masing sih sebenarnya. Kalau ada yang kupingnya caplang ya, pakai begini pasti lebih enak. Tapi kalau yang pakai begini, lagi sakit. Pakai caplang. Minyak kayu putih. Mikir bangke. Terus untuk masalah sound, kalau contoh orang yang gila sound, gimana kalau nih? Gue mau tanya, kalau sound akustik atau apa, atau yang mau detail gitu, separation untuk musiknya sebenarnya cukup lumayan. Balance sih sebenarnya Pak. Bagus dan ada istilah kalau di dunia sound engineering, itu ada namanya V-shape. Jadi kita berasa dengarnya di tengah sini nih, masih berasa denger di tengah begitu. Yang paling penting tadi itu daya tahan baterainya. Terus IPS 54 kalau nggak salah ya, itu karena udah tahan air dan tahan debu.
Terus sama kualitas suaranya juga lumayan. Dan Gitu. sebetulnya gini, kalau misalnya kita buat dengerin lagu atau buat nelfon, menurut gua nggak mesti yang memang wah kualitasnya juara segala macam, enggak sih. Karena kalau lu pengen memang nyaman dengerin lagu dan mending pakai headphone. Betul. Tapi kan kita kalau mau beli sesuatu kan pengen yang paling. Iya. Ya, Tapi kantongnya sesuaiin dulu anjing sama budgetnya. tapi kantongnya nggak paling, tapi pengen beli paling ya guys. Lu paling, gua paling lu. Iya, paling loh. bisa ya masuk ya. Bisa. Iya. Tapi dari packaging juga oke ya. Ini dari packaging dia tuh ada garansinya 1 tahun. Terus kan baterai 24 jam bebas. Mantep nih. Oke nih. Memang bentuknya kekinian banget sih. Jadi agak-agak kayak AirPods Pro gitu, cuman ini lebih agak bulky. Dia bulky sebenarnya bukan masalah bentuk karena baterainya 500 mAh. Begitu. Ya ada yang harus dikorbankan lah ya. Kalau bentuk besar artinya kapasitas besar. Tapi dia udah dijual di pasaran. Udah. Kebetulan kita tadi beli online, yang dilempar tadi itu. Oke, mantap. Go Sambit namanya. Go Sambit ya. Go Sambit ya. Jadi langsung Itu di-follow aja di Go online harganya 399.000. Ada banyak promo sekarang dapat free case kalau nggak salah sih. Oh, free case-nya ya. Dapat free case. Oke. Tuh guys, buruan pesan sekarang. Kalau lu belum punya TWS, ini recommended banget. Daripada lu beli yang KW-KW-an begitulah. Betul. Tambah-tambahin dikit lah. Kalau KW kan sekitar 200 ribuan. Iya. Tambahin lagi tabung-tabung, beli yang agak bener lah. Gue kemarin beli yang KW-KW, gue pengen coba aja. Kan gue udah ada, pengen coba. Gue pengen yang bentuknya kayak gitu, AirPods kan. Yang bentuk begini. Harganya 99.000. Murah dong. Murah. Tapi pas saya buka itu langsung itu pairingnya kanan kiri harus pairing sendiri-sendiri. Iya. Sebenarnya berapa TWS ya? Sama. Yang lucu tuh Sandy, tahu tuh Sandy. Pas gue pakai, ini kan kagak ada apa-apaan pak. Ya. Ini jadi pencetan pak. Ada tombolnya Ada guys. tombolnya guys gitu ya. Oh iya, ini mau juga sekedar mengingatkan bahwa sama satu lagi sorry. Ada lampunya kedap-kedip. biru merah. Biar bisa dugem. Cuman mengingatkan juga bahwa di TWS Under Choice ini bisa udah touchscreen ya guys. Touchscreen. Touch plus. Udah touch ya, pokoknya touch buat navigasinya udah touch. Jadi kalau yang untuk 2 kali itu play, 2 kali lagi itu stop. Terus ditekan lama dia next. Dan untuk kalau mau terima telepon juga tekan 2 kali sama, tutup telepon 2 kali. Tapi kalau mau reject telepon sama kayak lu next, pencet lamaan gitu. Set, mati dia. Jadi kita kalau enek telepon orang ya tutup aja. Mati. Siapa? Ini tadi penjara. Ini TWS-nya bunuh orang ya. Oke guys, jadi segitu saja ya review kita di TWS hari ini. Yes. Ya, intinya dari reviewan kita hari ini kita akan kasih rate ini Pak berapa? Kalau dari gua karena melihat harga dan kualitasnya gua kasih 8 lah. Oke. Kalau Anda? Saya sama 8 ya. Jadi review jujurnya adalah 8. Mantep ya. Jadi sekali lagi ini recommended banget buat lu semua yang punya budget pas-pasan ya, range 300 sampai 500 ribu. Ini recommended banget lah. Ya. Oke kalau gitu sekian. By the way nanti kita kasih link pembeliannya di bawah nanti ya. Boleh. Di Instagram baik pun di YouTube. Di YouTube. Oke guys, kalau gitu next kita akan coba bahas lagi yang lain ya. Ya, kita akan coba review barang yang worth it. Worth it ya. Kita nggak review coba barang mahal ya, kita coba review barang worth it. Nggak ada budget bos. Bukan, karena kita nggak ada budget. Ini juga bos. Ya udahlah ya. Ya pokoknya ntar kalau misalnya kalian pengen kita review apa tapi jangan mahal-mahal iya. Ya. Jangan memang misalkan nggak mahal boleh tapi kayak kemarin Lenovo aja. Ditransfer bos. Jadi buat kalian misalkan pengen review Kak tolong dong review misalkan sekarang ada TWS. Next misalkan kalian pengen speaker bahas atau speaker karena kan sekarang juga lagi hype juga speaker Bluetooth gitu kan. Iya betul. Boleh nanti tinggal komen aja. Nah next kita akan nge-review apa kita tunggu saja. Yes. Oke. Dan sekali lagi guys yang setelah menonton ini jangan lupa untuk follow Instagram kita di bcl.collab dan jangan lupa juga subscribe di YouTube channel kita di 9pm channel.
Ya. Jangan lupa follow Instagram gua Dimas Giprananda. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue juga Lukas Leo Salim. Lu ke Leo. Kalau salah sendiri Instagram gua. Bapak lupa loh. Iya, oke. Oke, kalau gitu. Ya. Kembali lagi nanti sama kita di konten selanjutnya yang lebih Yahud. lebih mantul ya. Skuy Skuy pokoknya. Oke guys, gua Dimas pamit. Bye bye. Gua Leo pamit. Bye bye.